Di awal film kita diperlihatkan, Yuri Boyka setelah kakinya dipatahkan oleh Iceman di film sebelumnya, Boyka kini menjadi office boy di penjara itu. Dan mereka memiliki petarung andalan baru bernama Saikov. Dan Gaga si mafia masih memegang kendali pertandingan di penjara itu. Gaga sendiri baru mengetahui bahwa Boyka kini nasibnya sangat memprihatinkan. Sehingga Gaga pun menghampiri Boyka ke kamarnya dan menawarkan akan memberikan Boyka sel dan pekerjaan yang lebih layak untuknya, mengingat dulu Boyka adalah mesin uang baginya. Namun di sini Boyka menolak tawaran tersebut. Boyka hanya ingin diikutsertakan kembali di turnamen penjara itu untuk bertarung melawan Saikov. Gaga yang mendengarnya pun justru pesimis karena kondisi fisik Boyka kini tidak seperti dulu lagi dan Boyka sama saja ingin bunuh diri apabila tetap memaksa ingin bertarung melawan Saikov. You want to fight Saikov with one knee. Sorry. This is suicide, isn't it? Meskipun Gaga menolak permintaannya, Boyka terus melatih kaki kanannya yang patah untuk bertarung nanti. Dan Boyka mencukur habis seluruh rambut serta jenggotnya di wajahnya, hingga saat Saikov memenangkan pertandingan, Boyka tiba-tiba datang dan menyiram dengan air bekas spellnya. Boyka dengan lantang mengatakan bahwa dirinya adalah juara sejati di penjara itu. Gaga yang melihatnya pun justru luluh dan persilahkan Boyka agar bertarung melawan Saikov, dan apabila Boyka berhasil menang, Boyka akan mewakili penjara itu dalam turnamen tinju PSC atau Prison Sport Competition. Selesai dengan itu, Boyka pun dibawa menuju penjara yang akan jadi tuan rumah turnamen tersebut. Dan sesampainya di sana, kita diperkenalkan dengan beberapa petarung lainnya yang mewakili negara dan penjaranya masing-masing. Andre Krits dari Kroasia, Jerry Lam dari Korea Utara, Petrus Markov dari Yunani, Jean Dupont dari Prancis, Yuri Boyka dari Rusia, Rodrigo Silva dari Brazil, Turbo dari Amerika Serikat, dan yang terakhir si petarung tuan rumah bernama Raul Quinones atau lebih dikenal dengan julukan Dolor yang berarti mimpi buruk. This is hell. This is Gordon. You'll all be treated the same. Secara bersamaan, para mafia dari berbagai negara pun sudah tiba di singgasananya. Dan di antaranya ada Gaga sebagai mafia pemegang Boyka dan Joe Fernati sebagai pemegang Turbo. Mereka semua dipimpin seorang pria tua bernama Rezo selaku penyelenggara sekaligus pemegang Raul Quinones. Di sana mereka berkumpul mempertaruhkan uang-uangnya untuk kemenangan petarung mereka masing-masing. Enjoy. Nostrovia. Setelah briefing, para petarung pun dimasukkan ke dalam selnya masing-masing. Dan keesokan paginya, mereka diberi waktu oleh Kalapas untuk menghirup udara segar di luar sana, yang ternyata mereka dijadikan budak di sebuah tambang batu. Turbo yang tak mengerti dengan keadaan itu pun terus saja ngebacot, sampai-sampai Turbo hampir saja berkelahi dengan Boyka. Hingga mereka sadar, di perbukitan, Dolor sedang duduk cantik sambil membaca buku, tanpa merasakan teriknya matahari seperti petarung lainnya. Selesai dengan itu, mereka pun kembali ke penjara dan diberi waktu 1 jam untuk latihan mempersiapkan diri mereka untuk putaran pertama besok harinya. Dolor sendiri diberi perlakuan spesial dari Kalapas, di mana dirinya selalu diberi narkoba kesukaannya. Bahkan, dia diberi kesempatan berlatih sparring melawan orang, bukannya samsak seperti Boyka dan petarung lainnya. Sampai akhirnya hari pertandingan yang kita tunggu-tunggu pun dimulai. Seperti kedua film sebelumnya, seluruh orang-orang kaya dan mafia di sana memasang taruhan untuk jagoan mereka masing-masing. Pertandingan pun dibuka oleh petarung figuran, Petros Mavros versus Andriago da Silva, dan Boyka menonton di pinggir lapangan. Okay, watch this. This guy ain't bad, huh?
Pertandingan pertama dimenangkan oleh Andriago Silva. Pertandingan pun dilanjutkan dengan Turbo versus Andre Kreitz. Di sini Turbo memenangkan pertarungan dengan cukup mudah karena dia adalah pemeran utama kedua di film ini. Selanjutnya, di putaran ketiga, petarung andalan kita semua, Yuri Boyka versus petarung figuran lainnya, Jen Dupont. Boyka pun keluar sebagai pemenangnya. Para tahanan dan sipir di penjaranya terlihat senang dengan hasil itu. Lalu di putaran keempat ini, giliran Dolor untuk bertarung melawan Jerry Lam. Yang tentunya kita semua sudah tahu siapa pemenang dari pertarungan keempat ini. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh Dolor. Setelah itu, para petarung yang kalah pun dibawa oleh para sipir untuk dikembalikan ke penjaranya. Namun di tengah perjalanan, mereka diturunkan untuk kemudian... Keesokan harinya para petarung pun kembali ke tambang untuk menjadi budak dan Dolor duduk santuy di perbukitan. Di sini Turbo kembali membuat Boyka jengkel dengan bacotannya hingga membuat keduanya pun berkelahi. Kejadian itu pun membuat mereka harus dijebloskan ke ruang isolasi yang seukurannya hanya seukuran badan mereka. Di sana mereka hanya bisa berdiri dan menikmati bau serta tikus yang menggerayangi kaki mereka. Russia. Yo, Russia. What? I need to take a shit. What the fuck was that? I think you should fucking hang yourself. Gaga dan Fernati yang mengetahui itu pun tak terima dan meminta dipertemukan dengan petarung mereka masing-masing. Saat berhadapan, Turbo mengatakan bahwa mereka dijadikan budak di tambang batu. Gaga dan Fernati yang mendengarnya pun semakin marah dan menemui Kalapas yang kebetulan ia sedang bersama Rezo. Di sini Rezo meminta keduanya pun untuk tenang dan meminta mereka agar bertaruh untuk kemenangan Dolor. Karena Rezo dengan sengaja menjadikan para petarung menjadi budak agar mereka kelelahan dan tak bisa latihan untuk turnamen. Dan sudah dapat dipastikan bahwa Dolor akan keluar sebagai juaranya dan keuntungan hasil taruhan pun akan berkali-kali lipat. Gaga dan Fernati yang memang hanya tertarik dengan uang pun langsung menyetujui kesepakatan itu. Keesokan harinya para petarung pun kembali ke tambang. Turbo lagi-lagi tak berhentinya ngebacot dan membuat Boyka kesal hingga saat makan siang pun Turbo tetap ngebacot. Dan Turbo mengatakan bahwa pertandingan ini sudah diatur. Para sipir dengan sengaja tidak memberi mereka waktu latihan dan istirahat agar mereka kalah dalam pertandingan itu. Oleh karena itu, mereka pun sepakat menjadikan suasana bekerja di tambang sebagai latihan fisik mereka. Saat istirahat, keduanya pun nampak semakin dekat, di mana Boyka bertanya tentang tato milik Turbo.
Turbo menjawab itu adalah putra-putrinya dan tujuannya ke sini karena diiming-imingi kebebasan dan dia ingin sekali bertemu dengan kedua anaknya. Lalu Turbo bertanya tentang tujuan Boyka sendiri. Boyka menjawab, dia dianugerahi sebuah kemampuan oleh Tuhan menjadi petarung paling sempurna di dunia ini sehingga dia harus memenangkan pertarungan ini agar dia bisa dihormati lagi seperti sebelum dikalahkan Iceman. My whole life I've trained. In the world, I am the most complete fighter. Must prove I am worthy of something. Hari pertandingan semifinal pun akhirnya dimulai. Seluruh mafia dan orang-orang kaya kembali memasang taruhannya. Pertandingan ini diisi oleh Boyka versus Andriago Silva. Ya, sudah bisa ditebak siapa pemenangnya. Semifinal pertama pun dimenangkan oleh Boyka. Boyka akan menunggu di final sementara Turbo akan melawan Dolor lusa nanti. Seperti biasa, petarung yang kalah akan langsung dieksekusi. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Boyka, Rezo pun ketar-ketir dan dia meminta Kalapas untuk melakukan sesuatu. Di mana Kalapas memfitnah Turbo sudah menjalin hubungan gelap dengan Boyka alias pecolok-colok liang tai. Sehingga Kalapas pun menyiksa Turbo agar Dolor dapat dengan mudah mengalahkannya nanti. I understand you two have become sexual. Should know we don't allow such perversions in this institute. We'll have to talk to the Russian about the Russian. Take you to his cell. Boyka sendiri mulai merasa ada yang janggal karena dia mulai merindukan bacotan Turbo di kala makan siang. Dan ketika kembali ke selnya, Boyka pun dikejutkan dengan Turbo yang sudah dalam keadaan terluka parah. You need doctor. Fucking Martin. You and me, we got a date in the ring, right? You take care of business. Saat latihan, Boyka pun dihampiri Dolor. Ternyata Dolor sudah tahu tentang kisah Boyka yang dijuluki sebagai rajanya petarung penjara. Tak hanya itu, Dolor juga mengintimidasi Boyka agar mentalnya lemah. Dolor mengatakan bahwa Boyka kini hanyalah seorang champion of the toilet sejak dirinya kalah oleh Iceman. Mendengar hal itu, Boyka bukannya jiper. Dia justru tambah bersemangat di mana dirinya memperkuat kaki kanannya serta seluruh anggota tubuhnya agar bisa mengalahkan Dolor di final nanti. Namun yang mengejutkan adalah Turbo meski dalam keadaan terluka parah, dia tetap menyempatkan diri berlatih. Dan tak lama kemudian mereka pun kembali dikirim ke tambang. Di perjalanan, Boyka memperingati Turbo bahwa dia tak akan bertahan di pertarungan esok hari. Untuk itu, Boyka pun meminta Turbo untuk kabur dari sana. Awalnya di sini Turbo menolak untuk kabur. Namun setelah diperingati oleh tahanan yang lain bahwa seluruh petarung yang kalah tidak ada yang keluar dari sana hidup-hidup. Mendengar hal itu, Turbo pun mau kabur dari sana. Namun saat mereka berusaha memotong rantai yang mengikat kaki mereka, salah satu sipir pun menyadarinya dan mereka bertarung melawan para sipir. Hit it again! Sampai akhirnya Turbo pun berhasil kabur dari sana. Karena teralihkan, Boyka pun dihantam sebuah popor angka 47 hingga pingsan. Dan saat sadar, Boyka pun sudah berada di hadapan Kalapas dan Rezo. Yang ternyata Gaga sudah beralih haluan, di mana dirinya kini bertaruh untuk kemenangan Dolor. Dan Gaga sudah sama sekali tak peduli dengan Boyka. I'm with the money. You're with these animals.
We have been forced to improvise. Hari pertandingan pun dimulai, karena Turbo sudah kabur dari sana. Otomatis, Dolor langsung ke final berhadapan dengan Boyka. Terlihat banyak sekali mafia, orang kaya, bahkan orang miskin sekalipun ikut memeriahkan taruhan pertarungan itu. Dan akhirnya, final battle antara Yuri Boyka versus Raul Quiñones pun dimulai. Di ronde ini keduanya pun saling menjual beli serangan, hingga membuat Gaga dan para mafia gergetan. Dolor sudah tahu bahwa kaki kanan Boyka patah, dia menangkap kakinya, lalu mempelintir kakinya hingga Boyka menjerit kesakitan. Tak cukup di situ, Dolor terus saja menghajarnya dan mengincar bagian kaki kanannya hingga Boyka terlempar keluar ring. Dan saat itulah Boyka melihat sebuah pel yang membuatnya teringat seluruh penderitaannya setelah kalah oleh Iceman. Boyka memperban lututnya dengan kain pel, lalu dia seolah mendapat tambahan buff yang membuatnya dapat bangkit dengan wajah kerasnya, lalu melanjutkan pertarungannya. Sampai akhirnya Boyka menghantam tulang keringnya Dolor dengan dengkul kopongnya hingga patah dan Boyka berhasil mengalahkan Dolor. It's over. Fernati dan Gaga yang melihatnya pun spontan marah dan keluar dari sana. Fernati berniat akan bunuh Kalapas, namun Fernati justru membunuh Rezo yang baru datang dan dilanjutkan tembakan Kalapas ke arah Fernati. Boyka sendiri dihampiri Kalapas, di mana dirinya menjelaskan bahwa di perjanjian sebelumnya, satu-satunya orang yang menang turnamen itu akan dibebaskan. Namun karena dia tidak menemukan Turbo yang kabur, Boyka justru dianggap kalah, dan dia akan dieksekusi seperti yang lain. Fortunately, we have not recovered the American. You're talking about agreements now? I don't care. Where I go now? A bus is waiting outside. Namun, tepat saat Boyka akan dieksekusi, Turbo datang menembak seluruh sipir yang berada di sana dan menyelamatkan Boyka. Tak cukup di situ, ternyata Turbo bersama Gaga yang selama ini dia berpura-pura bertaruh untuk Dolor agar Boyka marah. Karena Gaga tahu jika Boyka marah, dia akan semakin kuat. Untuk itu Boyka pun diberi sebagian keuntungan taruhan Gaga dan Boyka meminta untuk diturunkan di jalan. You're still the best fighter in the world. Especially when you're angry. Put all my money on you. It's your share. I must go. Stop the car. You're a free man now. How does it feel? Sebelum pergi, Boyka pun saling perpisahan dengan Turbo dan mereka berjanji suatu saat nanti mereka akan bertemu dan bertarung. Setelah itu Turbo pun pergi bersama Gaga dan Boyka berlari dengan skoper uang dan memperlihatkan tahu bahagianya yang selama ini sama sekali tidak pernah diperlihatkan. Dan film pun selesai.